wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, guru PAI di ISDN Manarap Lama 2, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Angkatan 2 Ilpitika OIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di ISDN Manarap Lama 2, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan beserta peserta didik dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran serta masukannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kepada yang di depan untuk maju ke depan memimpin doa bersama. Berdoa, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah itu marilah kita membaca sholawat supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dari dunia sampai akhirat nanti. Kita baca sholawat Isra. Bisa? Bisa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sekarang Bapak mau nanya keadaan kalian. Ahmad, Haikal, ada turun apa? Sakit? Sakit. Al-Barulmi, Mahdatul Hasanah, M. Faisal, M. Halikin Nur. Hari ini kita belajar materi pendidikan agama Islam. Islam. Ada yang dari Islam? Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran balik. Nah, tadi arti balik apa? Sampai umur atau umur sudah dewasa atau sudah ditandai dengan timbul-timbul bencolan-bencolan. Tahu bencolan-bencolan? Jadi kalau seseorang dewasa itu akan timbul bencolan-bencolan di sekitar tertentu. Ada bagian depannya membesar, ya kan?
ada tengkoknya membesar. Tengkok apa ini namanya? Oh. Ada juga bokongnya. Tahu bokong? Nah, yang kayak kita Spanyol gitu. Nah, itu membesar juga. Nah, itu tanda seorang balik. Ada juga ditumbuhi dengan bulu-bulu halus. Seperti kumis, ya Allah, jenggot, bulu ketek, bulu yang satu. Nah, itu tanda seorang balik. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membahas pelajaran hari ini berkenaan dengan rukun iman kepada Rasul Allah. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu Rasul itu apa? Nabi. Oke, ada yang lain? Jadi Rasul itu utusan Allah. Nama Rasul. Ada yang tahu jumlah Rasul yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 25. Ada yang apa? Satu Nabi Adam. Dua Idris. Tiga. Oke, sip. Nah, jadi Rasul ada 25. Nah, jadi tujuan Bapak hari ini mengajar tentang iman kepada Rasul supaya kalian tahu apa arti Rasul. Nah, jadi arti Rasul itu yaitu tadi apa? Utusan. Utusan yang ditunjuk oleh Allah untuk umat manusia supaya menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Itu tujuan Nabi dan Rasul. Kemudian selain daripada itu, Bapak harapkan kalian juga bisa mengetahui sifat-sifat mulia Rasul. Nah, ada yang tahu sifat mulia Rasul? Nah, ada sifat Siddiq. Nah, tahu Siddiq? Apa artinya? Siddiq, amanah, tabligh, dan papa. Nah, oke. Coba kita lihat ini. Nah, jadi sifat-sifat Nabi itu ada 4 yang wajib kita ketahui. 1, siddiq artinya jujur atau benar. 2, amanah dapat dipercaya. 3, tabligh menyampaikan. Patana artinya cerdas. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Nah, jadi berkenaan dengan sifat siddiq, sifat amanah. Nah, dan Bapak harapkan dengan kita belajar sifat-sifat Nabi ini nantinya kalian bisa mencontoh, bisa meneladani sifat-sifat Nabi. Oh, seperti apa? Jujur di dalam sekolah, jujur di dalam rumah tangga, jujur di dalam masyarakat. Itu Bapak harapkan supaya kalian bisa mencontohnya. Oke. Sebelum itu, marilah supaya pelajaran kita hari ini lebih seru. Sebelum itu, mari kita stretching break dulu. Sekarang berdiri supaya menentukan orat-orat saraf kita. Oke. Ya, siap. Diri di depan aja di sana. Oke. Sekarang angkat tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya silahkan duduk. Oke, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang untuk lebih jelasnya pelajaran kita hari ini, marilah kita menyimak video berikut ini. Silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang soleh dan solehah,
Sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Baik Nanda semuanya, kali ini kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Nah, beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman keempat dalam Islam. Dalam Islam dikenal dengan Nabi dan Rasul, di mana keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, maka Rasul wajib ya. Nah, dalam Al-Quran diketahui ada 25 nama Nabi dan Rasul. Siapa sajakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita bernyanyi nama 25 Nabi dan Rasul bersama Nusa dan Rara. Mari kita mulai. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Alhamdulillah, kita telah menyanyikan lagu 25 nama Nabi dan Rasul. Jangan lupa untuk dihafalkan ya Ananda. Nah, sekarang perlu kita ketahui sifat-sifat Rasul Allah itu ada 4, yaitu amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan, siddiq atau benar, dan yang terakhir fatanah artinya cerdas. Nah, beriman artinya yakin atau percaya. Maksudnya adalah kita harus meyakini adanya Rasul-Rasul Allah yang diutus di permukaan bumi ini. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW, seorang manusia terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW ini diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Nabi dan Rasul. Nabi
adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, ini pengertian daripada nabi. Sekarang rasul. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa itu rasul? Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikannya kepada umatnya. Tidak paham? Jadi arti nabi tadi apa? Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan. Nah, jadi kesimpulannya nabi itu menerima wahyu tapi hanya untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau rasul menerima wahyu dan disampaikan kepada seluruh umatnya. Nah, itu arti rasul. Jadi kalau ada kayaknya perbedaan contohnya, jadi nabi untuk diri sendiri, rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Itu berbeda. Tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat nabi yang empat. Sidik tadi apa artinya? Jujur atau benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Kalau pakanah cerdas. Nah, jadi nabi itu yang pertama jujur. Nah, jadi seorang nabi itu harus jujur. Kada boleh pendusta karena tugasnya menyampaikan wahyu atau risalah. Nah, jadi wahyu itu berupa risalah tentang kebaikan dan larangan berbuat buruk atau disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar. Atau disuruh berbuat kebaikan, mencegah untuk berbuat kejahatan. Jadi kalau perkataan Nabi kada jujur, berarti itu pendusta. Nah, maka orang yang pendusta kada mungkin dipercaya orang memberikan kabar yang baik. Ya Allah. Nah, jadi syarat yang pertama Nabi itu harus jujur. Yang kedua harus apa tadi? Amanah. Artinya harus dipercaya. Nah, jadi harus kepercayaan. Artinya Tuhan itu memberikan tugas kepada Nabi karena Nabi itu orangnya kawa dipercaya. Nah, contoh kayak pian disuruh mama umpama ujian mama belikan ini ya. Nah, lalu karena mama percaya lawan pian, lalu pian tukarkan apa yang disuruh tadi. Nah, itu kalau pian kada dipercaya oleh mama, sekali ditukarkan ini yang di mama, duitnya tukarkan bawang. Nah, lalu nah ditukarkan apa? Gulaan. Ah, mama kada percaya lagi menunjuki ya Allah. Nah, itu. Atau duitnya habis di semen PS. Hah, itu kada kawa dipercaya. Nah, jadi Nabi itu harus orangnya kawa dipercaya. Kemudian tabligh. Nah, Nabi itu menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan apa yang sudah diterima sidin. Kada mau menyembunyikan. Nah, kalau pian diberi pokoknya ini nah sampaikan anu si B. Nah, bisa-bisa pas ini duit ya untuk akan anu si B. Lalu puji si B banyaknya duit. Simpannya sekali. Nah, itu kalau kita. Nah, tapi Nabi kada. Ujian Nabi mereka diperintah untuk menyampaikan ini, maka Nabi sampaikan tanpa menyembunyikan sedikit pun. Nah, kalau kita ujian si A mereka anu si B, padahal aku salah itu. Halo, ada dipadahkannya ya kalau ini apa? Hendak anunya aja. Yalah, pernah gitulah. Nah, bisa itu terjadi ya Allah. Nah, ketika sama-sama hendak benar. Lalu nasi hendak nasi A dia padahkan nasi C. Lalu nasi B aku mempadahkan anu itu. Baik, kesimpan aja suratnya. Nah, ya Allah. Nah, jadi Nabi wajib bersifat tabligh, menyampaikan apa adanya. Kemudian yang keempat tadi Nabi itu cerdas. Nah, jadi seorang nabi, seorang pemimpin, apalagi pemimpin dunia, nah, itu wajib bersifat cerdas. Artinya orangnya kada bodoh. Contohnya,
Ayo jadi kepala sekolah kita di sini. Nah, orangnya pasti pintar. Ada mau orang bodoh dijadikan kepala sekolah. Nah, ya lah. Nah, itu contoh yang simpel aja, yang kau dipengerti. Nah, jadi pemimpin, nah, jadi bupati, nah, pasti orangnya pintar. Nah, jadi begitulah, apalagi kalau jadi nabi, jadi harus lebih lagi. Nah, itu. Nah, untuk ini tadi kita sudah mempelajari juga tentang 25 nabi. Nabi yang pertama tadi Nabi Adam. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. 4 Hud, Saleh. Yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi kita Nabi Muhammad. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahir di mana? Lahirnya di Mekah. Wafatnya di Madinah. Ayahnya Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Nah, ada apa? Harus hafal. Karena tanda iman kepada Rasul kita harus tahu dan harus hafal. Nabi itu ada berapa yang wajib diketahui. Kemudian sifat-sifatnya. Nabi kita itu siapa? Itu tanda kita beriman. Kayaknya ditanya, Nabi kita siapa? Abdul Ghani. Salah tuh. Boleh ya. Nah, jadi Nabi kita Nabi Muhammad. Oke, setelah kita mengetahui sifat-sifat Nabi, tentang Nabi, nah, sekarang Bapak minta kalian membuat 4 kelompok. Jadi satu garis satu kelompok, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kelompok sidik namanya atau jujur. Sini kelompoknya namanya Fatama. Nah, sini amanah dan di sini tablik. Oke. Tugas kelompoknya 1. Tugasnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya. Tugas kelompok 1, sebutkan masing-masing 2 contoh sifat jujur. Nah, jadi kalian dimintakan untuk mencontohkan sifat jujur 1 di sekolah. Nah, contohnya kayak apa kalian jujur di sekolah? Umpama nomor 1, tidak menyontek dalam mengerjakan soal. Nah, itu. 2. B. Contoh jujur di rumah. Apa contohnya? Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga di masyarakat. Nah, coba berikan contohnya di masyarakat. Apa contohnya jujur? Paham? Nah, jadi contoh yang A, B, C ini kalian jawab masing-masing 2 contohnya. 1 contoh di sekolah berbuat jujur. Umpama tadi 1 tidak menyontek saat ulah. Tuh. Yang kedua apa? Umpama di rumah berbuat jujur kepada orang tua, apa contohnya? Oke, paham. Yang ketiga di masyarakat, nah, di lingkungan, nah, di lingkungan pian bergaul. Nah, apa? Bersifat jujur anu kawan kayak apa? Nah, itu paham? Silahkan masing-masing kelompok mengajarkan. Yang kedua, sebutkan 3 contoh larangan berbuat dusta. Nah, larangan contoh berbuat dusta apa? Jangan berbohong di ketika apa? Jangan berbohong Oke, paham? Jadi 3, yang ini nomor 2 juga 3 contohnya, paham? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika melihat orang pedagang menjual barang yang sudah busuk? Nah, apa yang kamu lakukan? Umpama Alfian berjalanan di pasar atau di depan sekolah, melihat orang menjual ada barang yang busuk terbuat. Nah, apa yang kalian lakukan? Ya, sekarang kerjakan. Tulis nama kelompoknya tadi. 1 kelompok sidik, 2 kelompok amanah, 3 kelompok tablik, 4 Fatama. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Bapak kasih waktu 15 menit. Oke.
Oke, yang sudah bisa dipukul. Kelompok 1 Sidik, silakan baca hasil diskusinya. Baca. Nggih. Ketika di rumah tidak boleh berbohong dengan orang tua. Ketika di masyarakat jangan berbuat curang. Oke, dah tutup. Kelompok menegurnya. Oke, sudah. Silakan duduk. Ya, sudah. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya berkenaan dengan sifat jujur, dengan sifat teladan yang wajib kita lakukan. Jadi supaya kita mencontoh, jangan sampai kita berbuat curang. Ketika apapun yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, jadi kita disuruh untuk berbuat jujur. Jujur di sekolah, jangan nyontek. Melihat anu kawan boleh. Nah, melihat jawaban kawan tidak boleh. Nah, jadi melihat kawan boleh. Nah, kalau sambil nyontek melihat kawan boleh. Nah, Bapak ada melarang melihat kawan. Tapi melihat jawaban kawan, nah itu yang tidak boleh. Paham? Paham. Oke. Ini tadi, Bapak ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang iman kepada Nabi dan Rasul tadi. Oke. Sidik tadi artinya Dipercaya dan benar. benar atau jujur. Amanah artinya Dipercaya. dapat dipercaya. Nabi tadi ada berapa saya? Nabi ada 25. Harus hafal. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, akhir Nabi kita Muhammad Al-Mustafa. Nah, ketika kalian sudah mempelajari tentang iman kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada malaikatnya, nah, maka Bapak harapkan kalian juga hafal tentang rukun iman. Siapa yang hafal tentang rukun iman? Iman yang pertama kepada Allah. Yang kedua Kepada Rasul. kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang lima iman kepada Allah. hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam qada dan qadar. Nah, itu harus hafal. Nah, karena itu pokok daripada keimanan kita. Nah, jadi kita harus percaya satu kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Yang kedua kepada malaikatnya. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Yang keempat kepada rasulnya. Yang kelima kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam kepada pada dan kadar. Nah, supaya lebih ingat, nah, mari kita nyanyikan supaya kalian bisa menghafal. Nah, karena dengan bernyanyi kalian akan mudah menghafalnya. Nah,
Tuh lihat nih lagunya rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Kita semua harus mengimaninya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman pada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab-kitab. Yang keempat iman pada para rasul. Yang kelima iman pada hari akhir. Yang keenam iman pada qadar. Sekali lagi, rukun iman jumlahnya ada 6. Kita semua harus mengimaninya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman malaikat. Yang ketiga iman pada kitab-kitab. Yang keempat iman pada para rasul. Yang kelima iman pada hari akhir. Yang keenam iman pada qadar. Sekarang sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan tugas terlebih. Oke, tugasnya perhatikan. 1. Iman artinya percaya. Berikan contoh perbedaan percaya dan tahu. Nah, apa? Kalau percaya artinya apa? Kalau tahu apa? Oke. Yang kedua, mengapa Allah mengangkat seorang menjadi rasul? Nah, kenapa harus ada Tuhan itu mengangkat seorang rasul? Umpama contoh, kenapa kita harus ada bupati? Nah, karena kalau ada bupati, siapa yang mengatur pemerintahan? Nah, itu. Jadi kalau Allah mengangkat seorang rasul, kenapa mati diangkat? Nah, karena kalau padanya rasul, mungkin tidak ada yang akan memberikan petunjuk tentang kebaikan dan larangan. Nah itu. Kemudian tuliskan contoh meneladani sifat wajib rasul. Nah contoh kita meneladani sifat rasul umpama sidik, amanah, tabligh dan patanah. Kemudian tuliskan contoh menghindari sifat mustahil rasul. Nah contoh menghindari tadi, contoh berbuat dusta, contoh berbuat khianat, contoh berbuat apa lagi? Nah, kada boleh menyembunyikan. Nah, kemudian apa tujuan diutusnya rasul? Oke? Sudah. Ya, sekarang tulis dulu namanya masing-masing. Sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak ingin menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi iman artinya percaya. Percaya bahwa apa yang wajib kita percayai. Yang pertama iman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu memang ada. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab, dan keempat percaya kepada rasul. Nah, jadi kita wajib percaya bahwa rasul itu memang bujur-bujur ada. Yang kedua kesimpulannya artinya rasul tadi yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan itu yang wajib kita ketahui ada 25 orang, yang dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul tadi ada 4. 1 sidik, 2 amanah, tabligh dan patanah. Nah, itu harus. Sebelum Bapak menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dulu. Dan untuk berdoa, marilah kita berdoa bersama sambil mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum